Sumber daya manusia. Manusia merupakan komponen penting dalam organisasi yang akan bergerak dan melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. Oleh karena itu pentingnya untuk mempelajari tentang pengelolaan sumber daya manusia. Kami, kelompok 2, akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah strategi pendekatan dalam mengelola aspek-aspek yang berkaitan dengan karyawan dan juga tenaga kerja dalam sebuah perusahaan. Ada 3 cara yang efisien dalam mengelola sumber daya manusia. Yang pertama, pilih skill apa saja yang baik dalam perusahaan. Yang kedua, pimpin dan arahkan tim dengan baik. Dan yang terakhir adalah menjalin hubungan yang baik dengan karyawan ataupun dengan perusahaan. Tentang sumber daya manusia di Indonesia ada undang-undang dan peraturan khusus yang membahas tentang sumber daya manusia, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membahas berbagai aspek sumber daya manusia seperti pekerjaan, hak-hak buruh, dan juga pengembangan tenaga kerja. Lalu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 yang membahas tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, namun dalam konteks pertahanan negara. Lalu juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang pengelolaan sistem sumber daya manusia yang pada Ombudsman Republik Indonesia. Lalu juga ada peraturan pemerintah terbaru seperti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dan juga memberikan pedoman untuk tata kelola efektif dalam bidang ini. Rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia itu sangat penting bagi proses manajemen. Mengapa demikian? Karena bertujuan untuk mendapatkan karyawan yang paling sesuai dan yang paling dibutuhkan oleh perusahaan. 1. Rekrutmen. Langkah-langkah dari rekrutmen yang pertama ada identifikasi kebutuhan, pemasaran pekerjaan, seleksi berkas, dan wawancara awal. 2. Seleksi. Langkah-langkah dari seleksi yang pertama ada wawancara lebih lanjut, pengujian, pemeriksaan referensi, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Next. Cara mempertahankan tenaga kerja bagi sebuah perusahaan. Cara mempertahankan tenaga kerja bagi sebuah perusahaan merupakan aset berharga bagi sebuah perusahaan karena tanpa kinerja mereka, perusahaan tidak akan dapat mencapai target yang diinginkan. Ada 5 cara untuk mempertahankan tenaga kerja bagi sebuah perusahaan. Yang pertama, ciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Yang kedua, apresiasi tenaga kerja karyawan. Yang ketiga, berikan kenaikan gaji secara berkala. Yang keempat, berikan promosi jabatan. Dan yang terakhir, berikan waktu kerja dan waktu libur secara seimbang. Perencanaan sumber daya manusia adalah merupakan suatu proses yang menentukan rencana atau program kegiatan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam organisasi. Yang pertama, faktor internal. 1. Strategik. 2. Anggaran. 3. Usaha atau kegiatan baru. 4. Estimasi produk dan penjualan. 5. Rancangan organisasi dan tugas organisasi. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi di dalam organisasi. 1. Politik. 2. Sosial dan budaya. 3. Ekonomi. Dan yang terakhir 4. Teknologi. Pengembangan SDM adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Hal ini berfungsi agar SDM tersebut semakin produktivitas dalam bekerja. Tujuan dari pengembangan SDM yaitu untuk menciptakan perubahan positif bagi karyawan. Strategi pengembangan SDM yaitu memberikan apresiasi kepada karyawan, menyelenggarakan program pelatihan, dan memberikan kesempatan untuk brainstorming ide. Jadi gimana? Sudah mengerti kan mengenai pengelolaan sumber daya manusia? Jangan lupa klik subscribe, share, dan like video ini agar lebih bermanfaat. Terima kasih.